Baik, kita coba buat untuk catatan kita berkaitan dengan pembahasan di modul ZZ, sehingga mungkin nanti kalau ada beberapa pembahasan akan lebih leluasa di segmen satu ini. Kita akan membahas untuk kelas 2021 pada tahap yang A. Baik ya, tahap pertama begitu ya. Nah, dari sini ada beberapa tujuan mengapa dibuat pembahasan. Mungkin kita bisa simak di slide berikutnya terkait dengan tujuan pembahasan ini. Oke, mari. Nah, di slide ini dibuat rekapitulasi dari pengerjaan kuesioner yang sudah dilakukan oleh peserta kuliah 2021. Nah, dari sini ditunjukkan untuk saya menyebutnya M, modul 1, modul 2, modul 3, dan modul 3 lanjutan dengan batas waktu misalkan ada tanggal dan juga jam, yaitu jam 7 pagi. Nah, di sini ada beberapa NIM dari setiap minggunya mahasiswa yang mengerjakan, ditunjukkan sebenarnya sudah hampir semua mengerjakan berdasarkan update data per 1 Maret 2021. Mungkin ada 3 mahasiswa yang belum mengikuti, mungkin ada kendala atau apapun ya, sama sekali belum mengikuti. Jadi ini adalah hampir semua mahasiswa yang sudah mengikuti. Nah, terkait dengan keterlambatan itu cenderung ada kenaikan dari batas waktu yang sudah dituliskan di catatan CX. Ya, kisarannya mungkin yang di sini termasuk yang terlambat saya tuliskan saja ada kisaran 7 sampai 27%. Jadi mungkin itu akan menjadi pertimbangan lain berkaitan dengan evaluasi. Jadi mungkin saya belum bisa mengeluarkan nilai karena kita berusaha untuk memberikan evaluasi yang paling adil dan yang paling menguntungkan untuk mahasiswa berdasarkan data itu saja, memperhatikan keadilan untuk semua peserta kelas. Ya, selain itu tujuan dibuat video ini untuk menunjukkan kepada mahasiswa mungkin kemarin ada yang kesulitan atau lalai atau lupa untuk melakukan presensi mandiri di CX meskipun sudah sering kali diingatkan. Jadi paling enggak dari beberapa data ini akan diketahui siapa saja mahasiswa yang mungkin lupa tapi masih bisa untuk berkontribusi mengikuti perkuliahan atau mengikuti kuesioner. Nah, selanjutnya mungkin tidak setiap minggu, ini sama seperti sebelumnya juga, ini tidak setiap minggu ada yang pertemuan ketiga ini setelah jeda, ada satu minggu jeda begitu ya. Jadi kita tidak pernah tahu kapan saya sempat untuk buat soalnya. Jadi mungkin harapannya setiap pertemuan yang dijadwalkan itu kita akan buat kuesioner, tapi kita akan perhatikan juga beberapa hal. Dan catatan di CX itu mungkin perlu diperhatikan. Nah, terkait dengan beberapa mahasiswa yang belum mengikuti ini, terus terang saya tidak memaksa, ya sesuai dengan kemampuan mahasiswa saja. Ya, kurang lebih ini nanti akan menjadi tanggung jawab pelaksanaan kuliah kepada ITB, kepada prodi dan juga kepada tim dosen. Intinya dari perkuliahan yang dilaksanakan secara asinkron itu bagaimana keaktifan mengikuti perkuliahan, mudah-mudahan bisa tercermin dari hasil-hasil yang ada. Nah, di sini kalau kita perhatikan kurang lebih rata-rata dari pemahaman atau dalam menjawab soal yang sederhana dari kuesioner itu cukup tinggi di minggu pertama, minggu kedua hampir 80% rata-ratanya. Bahkan ada beberapa orang yang bisa menjawab tepat 100% begitu. Sedangkan pada minggu atau modul ketiga, ini modul 1, modul 2, ini modul ketiga dan modul 3 lanjutan, ini cenderung mengalami penurunan.
ada di kisaran 68% dan 59%, dengan mungkin maksimalnya ada 95% yang bisa dicapai dan 90%. Jadi misalkan ini ada 20 soal, mungkin bisa dijawab dengan baik ada 19 yang maksimal ada salah satu atau beberapa orang. Sedangkan ini ada beberapa orang juga yang bisa menjawab 9 dari 10, mungkin sesuai dengan konteks pertanyaan. Nah, berdasarkan hal tersebut mungkin kita akan coba sedikit membahas. Nah, mudah-mudahan setelah UTS atau mungkin nanti di akhir semester juga akan saya buat video untuk rekapitulasi untuk masing-masing mahasiswa. Kontribusinya tentu saja mungkin sudah matang berkaitan dengan konsekuensi dari yang pengumpulan terlambat dan seterusnya begitu. Nah, berikut ini ada grafik atau data terkait dengan sampel mahasiswa yang mengerjakan tugas. Jadi ada distribusinya cukup baik di kisaran 70-90% atau sampai 100%, bahkan ada nilai yang tinggi. Meskipun begitu ada beberapa yang nilainya cukup rendah. Nah, pada pembahasan ini mungkin ada beberapa kemungkinan yang dialami oleh mahasiswa. Misalkan, jadi kemungkinan mahasiswa itu menjawab pertanyaan dengan waktu yang singkat. Jadi yang penting cepat selesai dan sekaligus kan mudah difasilitasi dengan hanya pilihan ganda begitu. Jadi cukup cepat menjawabnya. Jadi mungkin tidak membaca secara utuh atau bagaimana begitu ya, atau bahkan mungkin belum menyimak video. Jadi pertanyaan yang ada di kuesioner itu sebenarnya desain atau rancangan supaya mahasiswa itu mengikuti materi. Tapi mengikuti materi pun dari rancangan video misalkan dibuat 10 menit atau 100% durasi, itu paling hanya bisa atau rata-ratanya itu pada kisaran 50% kurang atau 30-40% saja. Jadi tidak cukup banyak yang bisa mengikuti secara utuh. Nah, dari situ mungkin akan mempengaruhi. Jadi ada kemungkinan juga yang kedua adalah memahami penjelasan video itu kurang lengkap. Jadi mungkin ada kesulitan berkaitan dengan audio begitu ya, mungkin kualitasnya belum bagus. Biasanya kalau melihat itu mungkin saya sarankan menggunakan headset. Jadi kemungkinan itu nanti akan lebih jelas suaranya dibandingkan tidak menggunakan headset. Nah, saya coba menggunakan handphone atau menggunakan laptop, itu mungkin akan lebih baik kalau menggunakan headset atau headphone. Yang ketiga, memahami pertanyaan pada konteks materi itu mungkin butuh pemahaman atau butuh catatan atau butuh latihan begitu ya. Jadi misalkan ada pernyataan yang sesuai atau tidak sesuai, terus berkaitan dengan penjelasan yang tertulis di dalam materi video ataupun dalam penjelasan audio, itu memerlukan waktu mungkin buat beberapa orang seperti itu. Terus kemudian dalam memahami materi berkaitan dengan kurva dan sketsa, itu mungkin peserta kuliah itu mungkin perlu melakukan sedikit coret-coret begitu, sehingga mungkin akan dapatkan bayangan yang lebih baik daripada hanya sekedar pasif mendengarkan. Biasanya akan cenderung lebih sulit memahami, mungkin itu. Jadi beberapa tipsnya mungkin bisa digunakan. Sedangkan mungkin ada beberapa berkaitan dengan rumus itu karena peserta kuliah mungkin belum dilengkapi dengan usaha melakukan perhitungan, mungkin kalau membayangkan saja mungkin ada kesulitan. Jadi mungkin perlu dilakukan sedikit perhitungan jika ada berkaitan dengan soal yang menghitung. Oke, itu ada beberapa kemungkinan terkait dengan data tersebut. Jadi sekali lagi mungkin saya belum bisa menyampaikan untuk data setiap orang terkait dengan nilainya. Ada kemungkinan nanti setelah UTS dan juga mungkin setelah UAS ya, mungkin nanti akan dibuatkan segmen videonya. Nah, selanjutnya mungkin kita lihat contoh beberapa pertanyaan untuk pembahasan sederhana saja.
Jadi pertanyaan yang ada di dalam kuesioner ini kurang lebih saya ambil 4 saja. Sebenarnya cukup sederhana karena pertanyaan ini biasanya didesain berdasarkan apa yang disampaikan secara lisan maupun tulisan yang ada di slide video begitu ya. Jadi biasanya jawabannya itu sudah disampaikan, sudah ada di tulisannya. Kalau misalkan ada kesalahan, mungkin ada kurang teliti membacanya atau belum menyimak videonya secara lengkap. Contohnya kan misalkan seperti ini pertanyaannya. Jadi model lempeng pada pembahasan Oceanic Heat Flow. Jadi untuk memahami OHF ini kan perlu memahami apa sih OHF ini, Oceanic Heat Flow, karena disingkat. Jadi mungkin perlu menyimak video. Ini menggunakan kondisi batas untuk solusi distribusi temperatur. Ini menggunakan kondisi apa? Di termodinamika kan ada istilahnya isokorik, isobarik, isotermal, kemudian adiabatik dan seterusnya. Nah, dari situ, dari penjelasan video terkait, nah biasanya itu pada minggu tertentu itu videonya hanya itu saja yang dibahas. Jadi tidak terlalu banyak materi videonya, pasti bisa menjawab. Kemudian kalau misalkan ada soal seperti ini, berapakah nilai koefisien dari ekspansi panas? Ini dalam satuan derajat Celcius, ini maksudnya pangkat ya, pangkat -1 atau per derajat Celcius begitu untuk model GDH1. Nah, model GDH1 ini kan perlu disimak di materi video. Terus kemudian nilai koefisien dari ekspansi panas ini simbolnya apa, itu pasti ada tabelnya, jadi akan mudah untuk menjawabnya. Demikian juga untuk ini berdasarkan data, jadi berdasarkan data yang ada di video, data dari publikasi Whittington dan kawan-kawan et al. Tahun 2009 ini, berapakah estimasi atau perkiraan thermal diffusivity pada kondisi temperatur di pertengahan kerak. Jadi ini pertanyaannya spesifik dan itu biasanya ada di video dan bisa dijumpai. Jadi secara tertulis atau kadang-kadang disampaikan secara lisan. Kemudian ada juga pertanyaan oceanic region pada pembahasan batimetri penampang YXN berada pada, nah ini tentu saja spesifik berkaitan dengan video tertentu. Ketika ada penampang YXN di oceanic region, nah kita perlu tahu dia ada di misalkan di samudra mana. Nah kita perlu melihat, mungkin wawasannya diperlihatkan peta kurang lebih itu posisinya di mana, apakah samudra Atlantik, samudra Pasifik atau samudra India dan seterusnya begitu ya. Itu bisa disimak berdasarkan gambar, terus saja memperhatikan video kembali. Jadi kurang lebih itu untuk video pembahasan ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita jumpa lagi di segmen atau video selanjutnya. Terima kasih.